Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Amelia, NPM 2341239, kelas akuntansi 23A, mata kuliah Statistika Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Rata-rata data kelompok. Rata-rata mean adalah nilai rata-rata pada suatu kelompok data yang didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan data yang dibagi banyak data. Berikut rumusnya, yaitu rata-rata sama dengan penjumlahan FVXI dibagi N, di mana X adalah rata-rata hitung data berkelompok simbol X dibaca X bar, sigma adalah simbol dari operasi penjumlahan, FI frekuensi kelas ke I masing-masing kelas, XI nilai tengah kelas ke I masing-masing kelas, FIXI hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah pada kelas KI masing-masing kelas, dan N jumlah total data atau pengamatan. Berikut adalah contoh rata-rata hitung data kelompok, yaitu di sini ada tinggi badan dan nilai tengah. Nah, di sini kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah itu dari pertengahan 151 sampai 155. Nah, setelah itu kita jumlahkan frekuensinya, yaitu 21. Setelah itu kita kalikan 153 dikali 3, yaitu 459. Dan seterusnya seperti 159 dikali 4, 632, 163 dikali 4, 652, 165 dikali 168 dikali 5, 840, 173 dikali 3, 516, 178 dikali 2, 356, dan hasilnya 3456. Setelah itu, penjumlahan dari FIXI adalah akan dibagi sama penjumlahan frekuensi. Jadi 3458 itu dibagi 21 dan hasilnya rata-ratanya yaitu 164,67. Di sini juga ada median data kelompok, yaitu median nilai tengah adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Itu rumusnya MD sama dengan N per 2 dikurang CF dan dikali I dibagi F, di mana MD nilai median, L batas kelas di mana median berada dan jumlah total frekuensi, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada, F frekuensi kelas median berada, dan I besarnya interval kelas. Dan berikut contohnya cara mencari letak mediannya terlebih dahulu, yaitu di sini frekuensinya dijumlahkan terlebih dahulu senilai 50. Nah, jadi 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi frekuensi kumulatif terletak di 35. Dan selanjutnya yaitu 69,5 itu didapat dari tadi kan frekuensi kumulatif itu terletak 35, dan di sini dalam barisan yaitu 69,5 di tepi bawah kelas. Nah, setelah itu 50 frekuensi dibagi 2 dikurang 19. 19 ini didapat dari 19 ini didapat dari yang sebelumnya 25 lebih dekat dari 19 dibanding 35, jadi kita mengambilnya 19. Nah, 16 ini didapat dari frekuensi barisan lurusan dan dikali 9. 9 ini dari pengurangan dari berat badan, yaitu 50 dikurang 59, yaitu 9. Setelah itu kita kurangkan 25 dikurang 19, yaitu 6, dan 16 turun, dan setelah itu 16 dikali 9 dibagi 16 ditambah 69,5, hasilnya 72,8. Jadi itu mediannya.
Modus nilai yang paling sering muncul adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Yaitu rumusnya mod L D1 per D1 ditambah D2 XI. Mod adalah nilai modus, L adalah batas kelas di mana modus berada, DI adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan I besarnya interval kelas. Nah, di sini contohnya, yaitu di sini terlihat modusnya itu di frekuensi 16. Jadi, modusnya yaitu rata-rata atau di bawah kelasnya yaitu 69,5, 4 per 4 ditambah 7 dikali 9. 4 ini didapat dari 16 dikurang 12 yaitu 4. Dan 7, 16 dikurang 9 yaitu 7. Jadi kita kalikan saja, jumlahkan, yaitu 4 ditambah 7, 11. Nah, setelah itu 4 dikali 9 dibagi 11 ditambah 69,5 dan hasilnya 72,77. Dan yang terakhir itu contoh kuartil data kelompok. Di sini ada soal di mana terlebih dahulu kita cari letak kuartil dulu. Di sini K1, K2, K3, dan jumlah frekuensinya yaitu 50. Jadi, K1 sama dengan 1 dikali 50 per 4 sama dengan 12,5. Jadi, letak medianya yaitu di antara 7 sampai 19. Dan K2 yaitu 2 dikali 50 dibagi 4 yaitu 25 antara 19 sampai 35. Dan yang ketiga yaitu 3 kali 50 bagi 4 yaitu 37,5. Dia terletak di antara 44 sampai 50. Setelah itu sudah tahu, kita hitung selanjutnya yaitu K1 49,5 ini didapat dari ini di sini kan medianya di nomor 7. Jadi dia ngambilnya tepi bawah kelasnya yaitu 49,5. Setelah itu 12,5 itu didapat dari penjumlahan. Nah, setelah itu dikurang 7 dan dibagi 7 dan dikali 9. Jadi 56,57. Dan sama seperti K2 juga 59,5 ditambah 25 dikurang 19 dibagi 12 dikali 9 64. K3 79,5 37,5 dikurang 44 dibagi 9 dikali 9 yaitu 73. Sebenarnya ada juga yang desil sama persentil, cuman nggak aku kasih, nggak aku jelaskan karena caranya sama aja, cuman bedanya di bagian pembagian. Kalau di desil itu dibagi 10, terus kalau yang persentil itu dibagi 100, cuman beda pembagian. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang pemusatan data kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.